Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul The Outfit. Film ini bercerita tentang seorang penjahit yang ada di Chicago. Selain toko jahit yang dia buka, tempat tersebut juga dijadikan transaksi dan sumber hilir mudiknya informasi oleh para mafia. Namun sosok pria penjahit itu awalnya terkesan sangat pendiam dan tak mau ikut campur dalam urusan para mafia. Sampai akhirnya, keadaan berubah hingga memaksa penjahit itu memiliki peran penting dalam kelompok mafia tersebut. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di kota Chicago pada tahun 1956. Seorang pria bernama Leonard Burling yang berprofesi sebagai penjahit profesional. Leonard juga memiliki banyak pelanggan yang terus berdatangan ke tempatnya setiap hari. Bahkan para pelanggannya itu kebanyakan berasal dari kalangan mafia. Di tempatnya tersebut, Leonard tak sendirian. Dia dibantu oleh seorang asisten wanita yang bernama Mabel. Leonard diketahui merupakan seorang warga negara Inggris yang pindah ke Amerika setelah kebakaran menimpa tempat usahanya dahulu, hingga menewaskan istri dan anak perempuannya. Ketika Leonard hijrah ke Amerika, dia langsung mendapatkan pelanggan seorang mafia bernama Roy Boyle. Bahkan Roy juga memberikan tempat untuk Leonard agar membuka usahanya sendiri di Chicago. Dari situlah asal mula Leonard sering mendapatkan pelanggan dari para mafia. Sedangkan di dalam tempat tersebut, Roy juga memanfaatkannya untuk membuat berbagai transaksi rahasia bagi para anggotanya. Namun uniknya, Leonard tak pernah sekalipun ingin ikut campur pada urusan para mafia itu. Yang dia hanya inginkan adalah cuan dan ketenangan dalam menjahit. Lantas, pada suatu hari dua orang pria datang ke tempatnya. Namun bukan sebagai orang asing karena salah satunya adalah anak dari Roy yang bernama Richie. Dia ditemani oleh Francis, orang kepercayaan Roy. Pada saat itu mereka hendak mengambil amplop-amplop berisikan informasi dari anggota mereka. Namun tak disangka, Francis kala itu mendapatkan amplop dari organisasi teratas bernama The Outfit. Bahkan amplop tersebut ditandai dengan simbol khusus pada kertas amplopnya. Karena ini informasi rahasia, Leonard bahkan hingga disuruh keluar sebentar. Lantas dia pun menuju kepada Mabel dan mengajaknya mengobrol. Sosok Mabel ini cukup penting di mata Leonard, karena Leonard sudah menganggap Mabel seperti anaknya sendiri. Mabel juga diketahui memiliki sebuah impian untuk keluar dari Chicago dan pergi ke negara lain. Di tengah obrolan santai tersebut, Richie dan Francis pun keluar setelah selesai dengan urusan mereka. Leonard sendiri sebenarnya pernah menyarankan Mabel untuk dekat dengan Richie. Tapi Leonard sendirilah yang kemudian melarangnya, karena Richie adalah anggota mafia. Akan tetapi, Leonard tetap mau Mabel suatu hari bisa keluar dari sana dan menggapai impian itu. Lanjut, ketika malam tiba dan Mabel memutuskan untuk pulang, Leonard sendiri tetap di tokonya dan terus menjahit pesanan yang harus segera selesai. Dan saat tengah malam di mana Leonard sedang tertidur, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar ada orang yang masuk ke tokonya. Ternyata itu adalah Richie dan juga Mabel, yang kemungkinan baru pulang dari kencan serta berpikir kalau Leonard mungkin sudah pulang ke rumahnya. Mereka pun dengan santai berbincang hangat pada malam itu. Richie juga sempat curhat kepada Mabel kalau dia sedang kesal dengan Francis karena sebuah masalah. Namun tak hanya itu, Richie juga bercerita kalau dia mulai mencium adanya seorang munafikun di keluarga mafianya. Informasi tersebut lantas diberikan kepada kelompok mafia lain. Diketahui jika Roy alias ayahnya Richie terlalu percaya pada Francis, hingga membuat Richie kesal. Dikarenakan Francis pernah mendapatkan 6 tembakan demi menyelamatkan Roy ketika pertempuran antar mafia. Sejak saat itulah Francis mendapatkan tempat di sisi Roy. Di tengah-tengah obrolan tersebut, tentu saja Leonard juga menguping obrolan mereka. Namun tak sengaja Leonard sempat menjatuhkan cincinnya ke lantai, hingga membuat Richie dan Mabel curiga. Alhasil alih-alih tak mendengarkan apapun, Leonard memilih untuk berpura-pura tidur di meja kerjanya. Keesokan harinya aktivitas berjalan seperti biasa. Mabel tetap bekerja menerima tamu. Leonard melayani pelanggannya dan anggota mafia tetap mondar-mandir menaruh informasi di kotak ruang belakang.
Hingga pada malam hari Richie dan Francis datang mengambil amplop-amplop itu. Salah satu amplop yang berasal dari The Outfit juga ada di sana. Ketika dibuka, amplop tersebut berisikan sebuah kaset dengan catatan bahwa kelompok mereka punya pengadu. Lalu di malam berikutnya ketika Leonard sedang bekerja sendirian, tiba-tiba bel pintu toko berbunyi. Ternyata itu adalah Richie dan Francis. Richie terlihat mengalami luka tembak di bagian perutnya. Francis sontak menyuruh Leonard untuk membantunya mengurus Richie. Di selang itu, Francis juga sempat melakukan panggilan ke telepon ke Roy untuk melaporkan kondisi Richie yang tertembak karena mereka disergap oleh kelompok mafia lain bernama LaFonte. Melihat kondisi yang tak memungkinkan itu memanggil dokter, Francis lalu memaksa Leonard untuk menjahit luka Richie. Awalnya Richie menolak, tetapi Francis tetap memaksa hingga menodongkan pistol pada Leonard karena tak ingin Richie mati begitu saja. Di saat seperti itu, Francis bilang kalau dia sedang tidak mempercayai siapapun karena mengetahui ada pengadu atau seorang munafik di dalam kelompok, termasuk Leonard. Singkat cerita, Leonard pun menuruti permintaan Francis untuk menjahit kulit Richie dengan jarum jahit pakaian. Alhasil Richie pun pingsan karena tidak bisa menahan rasa sakit yang begitu hebat. Setelah menjahit luka tembaknya, beruntung Richie masih selamat dari resiko kehabisan darah. Lanjut, Leonard melihat Francis memegang kaset bukti tentang si pengadu. Francis saat itu menyuruh Leonard menunggu kedatangan Roy dan juga menjaga barang bukti tersebut. Namun Leonard justru menyarankan agar Francis membawa Richie pergi dari sana sambil membawa barang bukti tersebut. Karena selama ini Leonard tak ingin ikut campur dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan Leonard tak memohon untuk tak dilibatkan dalam masalah ini. Namun Francis yang telah melihat bagaimana cara Leonard menyelamatkan Richie, Francis justru menaruh kepercayaan pada Leonard. Selain itu, Francis juga sempat memberitahu apa isi dalam koper tersebut, yakni sebuah kaset rekaman sebagai bukti bahwa mereka sedang disadap oleh FBI. Dan alat penyadap itu pastinya dipasang oleh si pengadu. Lanjut, ketika Francis dan Richie ingin mendengarkan kaset itu di tempat temannya yang memiliki alat pemutar rekaman, sialnya tiba-tiba seorang anggota mafia dari kelompok lain memergoki mereka, sehingga usaha keduanya pun harus gagal. Setelah diketahui ternyata mafia lain juga sedang mengejar-ngejar kaset tersebut, karena kaset ini adalah alat untuk melawan kembali kelompok Roy. Selain itu, dari rekaman tersebut juga mereka bisa mengetahui siapa yang menyadap mereka, hingga siapa pengadu di antara kelompok Roy. Francis kemudian menyuruh Leonard untuk menjaga kaset tersebut dan menunggu Roy datang 3 jam ke depan. Ketika sedang menjahit baju, Richie pun bangun dari pingsannya dan menanyakan di mana keberadaan Francis. Leonard pun mengatakan bahwa Francis keluar untuk mencari cara memutar kaset tersebut, supaya mereka bisa menemukan si pengadu. Sontak Richie terheran, biasanya Francis tak akan mudah bercerita kepada orang lain. Selanjutnya, mereka berdua pun sempat mengobrol. Tak disangka Leonard kala itu mengakui sesuatu pada Richie bahwa dialah si pengadu itu. Dia membiarkan FBI menaruh penyadap di situ dan menjual informasinya. Wajah Richie pun sontak terkaget, namun ternyata itu hanyalah candaan Leonard agar Richie terhibur. Leonard kala itu juga mencoba menguji Richie, menggiring pembicaraan dan memancing Richie supaya curiga pada Francis. Leonard menyuruh Richie untuk tak berpikir panjang Francis adalah pengadunya, karena hal itu terlalu buang-buang waktu untuk Francis. Kala itu pun memang benar, Francis pasti lebih memilih untuk menghapus rekaman tersebut. Lantas hal itu berhasil menggiring kecurigaan Richie pada Francis. Di saat yang bersamaan, bel pintu pun berbunyi. Richie membukanya, ternyata itu adalah Francis. Sontak, Leonard pun memberitahu kalau Richie sudah sadar, namun memang kondisinya masih belum stabil karena sudah kehilangan banyak darah. Leonard juga mengatakan bahwa Richie terus berbicara tentang pengadu yang mereka cari-cari, bahwa Richie sudah tahu siapa pengadunya. Leonard saat itu benar-benar membuat Richie dan Francis saling menyalahkan, alias mengadu domba mereka berdua. Singkatnya, Leonard dengan kecerdikannya berhasil membuat kedua orang ini menaruh kecurigaan satu sama lain. Francis lantas dengan dingin meminta agar kaset rekaman diberikan kepadanya untuk diputar di tempat temannya. Richie pun tentu ingin ikut. Namun Francis melarang karena Richie sedang tak dalam kondisi yang baik. Dari situ Richie semakin curiga kalau Francis bisa saja pengadunya.
Kemudian Richie pun memberikan perlawanan lagi dengan menyuruh Francis agar menunggu sang ayah yaitu Roy, supaya mereka bisa mendengarkannya bersama-sama, tapi Francis lagi-lagi menolaknya dengan alasan semakin lama mereka membiarkan si pengadunya hidup, maka nyawa Roy akan dalam bahaya. Dia tetap mau mengambil kopernya dan pergi dari sana. Singkatnya mereka pun kemudian berebut koper itu hingga kopernya terlempar dan terbuka. Namun tak diduga ternyata koper tersebut kosong. Sontak Richie tentu berpikir bahwa Francis benar telah menghilangkan barang bukti, karena mungkin Francis adalah si pengadunya. Tapi Francis sendiri juga berpikir bahwa Richie yang menyembunyikan kaset itu. Akhirnya kecurigaan mereka atas masing-masing malah semakin menjadi-jadi setelah keduanya dalam keadaan tegang. Lantas di tengah keheningan, kaki Leonard tidak sengaja menyentuh barang yang membuat perhatian Richie beralih. Francis pun sontak menggapai senjatanya. Begitu pula dengan Richie. Sementara Francis berhasil menembak bagian leher Richie. Karena hal tersebut, Richie pun menemui ajalnya. Semakin Richie mati, Francis sibuk mencari kaset yang dia pikir Richie sembunyikan. Singkat cerita, Leonard dan Francis pun kemudian menyembunyikan jasad Richie di kotak penyimpanan. Selagi Francis membersihkan noda darah, Leonard disuruh membuka pintu karena Roy datang ke sana. Lalu sebagai pengalih perhatian, Leonard mengajak Roy berbicara sebentar. Ketika Roy masuk ke dalam ruangan, beruntung Francis sudah selesai membersihkan noda darah Richie. Roy bertanya keberadaan Richie, tapi Francis tentu langsung berbohong dengan berkata kalau Richie pergi sendirian keluar membawa kaset rekaman tersebut. Mendengar hal itu, Roy pun kaget. Bagaimana bisa Francis membiarkan Richie pergi sendirian dengan luka di tubuhnya dan tak dalam penjagaan? Francis pun beralih bahwa Richie adalah dirinya. Dia bebas pergi kemanapun dia mau dan tak bisa dilarang. Apalagi mungkin ingin membuktikan dirinya kepada sang ayah. Mendengar hal tersebut, Roy seakan tak percaya. Akhirnya Francis berinisiatif untuk mengajak Roy mencari Richie kemanapun. Roy pun setuju, tetapi dia hanya menyuruh Francis pergi sendirian. Sementara Roy menunggu di sana. Sekarang tinggallah Leonard bersama Roy. Ancaman yang lebih besar pun muncul ketika sedang menjahit di belakang. Roy mendatanginya. Roy lantas mengajaknya mengobrol santai tentang bagaimana dulu mereka bisa berkenalan. Leonard juga menceritakan tentang guntingnya, alat yang dia bawa pertama kali ke Chicago. Sedangkan Roy menceritakan senjatanya yang sudah membantunya membunuh banyak orang dan juga membantu membangun organisasinya. Roy juga sempat menyinggung soal kelompok The Outfit, organisasi mafia tertinggi dan gangster paling terkenal di Amerika. Roy menceritakan bahwa The Outfit menyukai style kelompok Roy. Tak hanya itu, The Outfit juga menyuruh Roy untuk menyelesaikan apa yang dia mulai, yakni menghabisi semua anggota kelompok mafia lain alias rivalnya. Karena kelompok yang disebut orang Prancis itu telah merusak Chicago, untuk itu Roy pun butuh rekaman tersebut agar tak jatuh ke tangan yang salah. Di selang itu Roy lantas bertanya pada Leonard kenapa Richie pergi tanpa membawa mantelnya. Karena tak mungkin Richie pergi tanpa mengenakan mantel di musim dingin seperti ini. Roy yakin Leonard menyembunyikan sesuatu darinya, sehingga Roy mengancam Leonard agar memberitahunya. Dengan terpaksa Leonard pun mengatakan bahwa Francis menyuruhnya berjanji agar tidak mengatakan yang sebenarnya, karena dia diancam akan dibunuh oleh Francis. Namun belum selesai berbicara, tiba-tiba Francis datang dengan membawa Mabel. Francis sontak mengatakan kalau mungkin Mabel tahu di mana Richie berada. Lalu Roy menyuruh Leonard menyelesaikan dulu pembicaraan yang tadi belum selesai. Sekilas info, Leonard baru saja mengatakan jika Francis telah menembak seseorang. Namun karena Leonard sadar jika dia harus mengganti pernyataan demi keamanan Mabel, jadi Leonard pun berkata kalau Francis telah menembak 4 anggota mafia lain. Sedangkan Richie tak menembak satupun. Mengetahui itu, Richie lantas menganggap bahwa itu adalah hal yang memalukan, sehingga dia memilih untuk keluar dan membayar kesalahannya. Tapi sebaliknya, Francis justru menggiring Mabel ke posisi yang tak menguntungkan. Francis yakin bahwa ketika Richie pergi, dia singgah ke tempat Mabel, karena Richie adalah pacarnya.
Francis mengatakan bahwa dia melihat noda darah di karpetnya Mabel. Tentu saja, Roy lantas membawa Mabel dan memaksa Mabel untuk mengatakan di mana keberadaan Richie yang sebenarnya. Dia meyakinkan Roy kalau mungkin Mabel adalah seorang perempuan yang berpura-pura dekat dengan Richie, supaya Richie membocorkan rahasia organisasinya. Karena itu, Mabel pun diinterogasi. Melihat keadaan jadi berbalik, Leonard pun harus putar otak. Dia tak ingin Mabel disiksa begitu saja. Kemudian Leonard berpura-pura pergi. Namun sayang, Francis dan Roy mencegahnya. Karena tak boleh ada yang pergi sebelum Richie ditemukan. Dari situ lantas Leonard menceritakan bahwa alasan Leonard membuka toko adalah karena istri dan anaknya meninggal di tempat usahanya. Kebakaran tersebut menghanguskan segalanya, dan gunting yang dia bawa adalah hadiah dari mendiang istrinya yang tersisa. Leonard sebetulnya berencana ingin mengatakan kebenaran dari semua ini tentang keberadaan Richie yang ada di kotak penyimpanan. Tapi suara telepon lagi-lagi menghentikan Leonard. Setelah telepon ditutup, Leonard mengatakan bahwa yang menelpon tadi adalah Richie. Richie mengabarkan tengah bersembunyi dari kejaran mafia lain. Dan rekamannya aman bersama Richie. Lalu Leonard menuliskan alamat keberadaan Richie agar Roy bisa pergi dari sana. Mendengar pernyataan tersebut, Francis ternyata terheran-heran apa yang berusaha dimainkan oleh Leonard. Roy pun mengajak anak buahnya untuk pergi menjemput Richie. Tapi Francis yang tahu kebenarannya meminta pada Roy untuk menunggu di sana. Meskipun begitu, Roy tetap ingin pergi. Namun, Francis yang tak percaya membuat Leonard lagi-lagi harus memutar otak. Sedangkan Francis menyuruh Leonard untuk jujur. Siapa yang tadi menelponnya? Leonard lantas mengatakan bahwa itu anak buahnya Roy. Dia mengabari bahwa Richie belum juga ditemukan. Leonard memberikan alamat palsu pada Roy. Francis tetap belum percaya. Hingga Francis pun harus menodongkan pistol pada Mabel supaya Leonard mengatakan semua rencananya. Leonard pun mengatakan bahwa Roy dan anak buahnya kini sedang menuju ke penyergapan kelompok mafia lain. Tentu saja Francis jadi bertanya-tanya kenapa kelompok mafia lain bisa tahu alamat itu. Leonard pun lantas membuka kartu bahwa Mabel yang memberitahu alamat tersebut pada kelompok mafia lain. Karena selama ini Mabel lah si pengadu yang mereka cari-cari. Leonard ternyata selama ini tahu bahwa Mabel menjadi informasi pada mafia lain supaya dia bisa keluar dari Chicago. Akan tetapi karena kekhawatiran ditangkap, Mabel pun lantas meneruskan info tersebut kepada FBI. Alih-alih membantu pekerjaan FBI dengan memasang penyadap suara supaya anggota Roy dapat ditangkap. Sebelum anggota Roy menemukan Mabel. Akan tetapi kejadian sebenarnya adalah Mabel tak menyangka satu hal bahwa The Outfit tahu jika ada penyadapan. Sehingga Mabel kembali menghubungi kelompok mafia lain dengan berharap kedua kelompok ini saling menghabisi satu sama lain. Setelah mendengarkan perjelasan dari Leonard, Mabel pun mengakui bahwa dia adalah si pengadu yang dicari-cari. Francis yang mendengar pernyataan itu sontak terkaget dengan hal tersebut. Leonard juga mengaku kalau dialah yang menyembunyikan rekaman itu di jas yang telah dia jahit sebelum Roy datang. Alhasil, Leonard pun memberikan Francis dua opsi. Jika Mabel tak menelpon kelompok mafia lain untuk memberikan alamatnya, maka Roy akan kembali dan membunuh mereka semua. Karena Richie tak bisa ditemukan. Atau membiarkan Mabel memberitahu alamat dan juga memberikan rekamannya agar kelompok lain menghabisi Roy dalam penyergapan. Sebagai gantinya, Francis akan menjalankan organisasi ini menggantikan Roy. Awalnya Francis tak mau mengkhianati Roy, tapi tak ada pilihan lain. Francis pun memilih untuk menyuruh Mabel menelpon kelompok mafia tersebut. Mereka berdua pun ikut mendengarkan Mabel berbicara dalam bahasa Prancis. Memberitahu alamatnya kepada kelompok mafia yang disebut La Fontaine itu. Ditambah lagi Mabel mengatakan La Fontaine ingin membeli rekaman itu dalam 1 jam lagi. Tanya itu, Leonard juga memberitahu pada Mabel kalau jasad Richie sebetulnya ada di dalam kotak. Tentu saja Mabel kaget melihat bekas pacarnya itu di dalam kotak. Singkat cerita, La Fontaine pun datang. Tentu saja Francis merencanakan untuk membunuh Madame La Fontaine.
Ketua organisasi tersebut, Prancis, akan bersembunyi di balik lemari dan jika uangnya sudah diperlihatkan, maka Prancis akan keluar dari membunuh mereka semua. Singkat cerita, tanpa basa-basi, La Fontaine datang dan membawa sekotak uang cukup banyak untuk membeli rekaman tersebut. Sebelum sinyal diberikan, Leonard langsung mengambil alih permainan. Dia memberi kode pada Madame La Fontaine jika Prancis ada di balik layar. Tentu Madame pun langsung ikut dalam permainan dan berhasil memancing Prancis keluar dari persembunyian. Karena sudah mati kutu, Prancis lantas mencoba untuk bernegosiasi. Namun sial, dia gagal karena Madame La Fontaine mengeksekusinya sebelum Prancis menekan pelakunya. Madame La Fontaine pun kagum dengan Leonard. Bagaimana bisa seseorang penjahit bisa secerdas ini? Rekaman pun diberikan dan Leonard juga Mabel mendapatkan sekotak uang untuk memulai kembali. Setelah semuanya berakhir, Mabel masih khawatir bagaimana nanti The Outfit mengejar mereka karena mereka mencuri rekaman yang semua orang cari. Namun ternyata tadi duga Leonard membuka rahasianya. Kalau rekaman yang diberikan pada La Fontaine adalah rekaman palsu, Leonard menggunakan alat penyadap yang dia temukan untuk membuat rekaman tentang tutorial cara menjahit. Tak hanya itu, ternyata selama ini The Outfit sendiri tak pernah ada. Leonard sendiri yang membuatnya. Bahkan selama ini Leonard juga mengirimkan surat palsu atas nama The Outfit sehingga mereka percaya. Leonard kemudian mengambil alat penyadap FBI dan mengatakan bahwa rekaman barusan adalah rekaman tentang yang terjadi hari ini. Dia menyerahkannya pada Mabel untuk diberikan pada anggota FBI. Hal itu sudah cukup untuk menghukum anggota Roy yang tersisa dan menjadi bukti yang kuat untuk menangkap Madame La Fontaine karena membunuh Roy. Leonard menyuruh Mabel untuk pergi ke suatu tempat yang dia mau. Mabel mau Leonard ikut dengannya, tapi Leonard menolak karena dia bisa memulai kembali seorang diri. Setelah itu, mereka pun berpisah dan mengharapkan kebaikan terjadi pada diri mereka masing-masing. Setelah Mabel pergi, Leonard pun membersihkan diri meninggalkan TKP. Dia mengenakan baju terbaliknya dan mempersiapkan barang bawaan lalu berencana untuk membakar tempat tersebut. Dan ketika tempat kerja sudah dibakar, ternyata Prancis masih hidup dengan sisa tenaganya. Dia mencoba menghabisi Leonard. Leonard terkena tembakan di tangannya. Namun setelah pelurunya habis, Prancis menyerang Leonard menggunakan pisau. Namun Leonard menghentikannya dan membuka siapa Leonard sebenarnya. Ternyata Leonard sebelum datang ke Amerika adalah seorang mafia di London. Dia terpaksa meninggalkan London karena seluruh keluarganya dibunuh secara brutal dan memilih untuk mundur dari keluarga. Tak lama kemudian, Leonard pun langsung membunuh Prancis menggunakan gunting yang dia dapat dari mendiang istrinya. Di akhir film, Leonard pun membiarkan jasad Prancis terbakar di dalam toko tersebut. Dan film pun tamat.